Selamat pagi, sidang jemaat GSCH Kuniel Surabaya dan cabang Kemendung Marmimban online tanggal 5 Desember tahun 2022. Demikian tentang penguasaan diri terambil dalam Amsal pasal 14 ayat 10 sampai 12. Demikian bunyi. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Ayat 11. Rumah orang fasik akan musnah, tapi kemah orang jujur akan mekar. Ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ayat 12 begitu luar biasa, mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju ke maut. Kadang-kadang kita nggak mengerti. Biar lewat firman kita diingatkan, masih ada pengharapan, masih ada jalan menuju kebaikan dalam kehidupan kita. Oleh pengorbanan Yesus, kita yang percaya dibenarkan. Akan tapi hal ini bukan berarti kita bebas berbuat dosa, karena akan ada penghakiman. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus memiliki penguasaan diri yang benar. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua karakter orang percaya yang memiliki penguasaan diri yang benar. Yang pertama, Yusuf memiliki penguasaan diri untuk mengendalikan hawa nafsu seksnya. Walaupun digoda istri Potifar yang cantik, ia tetap tidak goyah. Ia tidak berdosa karena mampu menguasai diri. Kisah ini terambil di dalam Kejadian pasal 39 ayat 6 sampai 18. Yang kedua, tentang Daud memiliki penguasaan diri untuk tidak membalas kejahatan sebagai kejahatan, meskipun ia dikutuki di sepanjang perjalanannya, dipermalukan dan dihina. Kisah ini terambil dalam 2 Samuel pasal 16 ayat 5 sampai 13. 2 Samuel pasal 16 ayat 5 sampai 13. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia tetap berkata, dan mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik padaku, bagaikan dikutuk orang itu. Sebagai orang percaya, kita sering gagal menguasai diri, sehingga kita jatuh dalam dosa. Salah satu contoh dapat kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 7.
Dalam hal apakah harus menguasai diri? Dalam hal apakah harus kita bisa menguasai diri? Dalam hal perkataan, dalam hal makan, hubungan seks, dan lain-lain. Kita akan ambil ayat di dalam Amsal pasal 16 ayat 32. Demikian, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya ulang lagi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Di dalam Amsal pasal 25 ayat 28, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amin. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sebagai terakhir, Titus 2 pasal 2 ayat 12, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saya ulangi lagi, dalam Titus 2 ayat 12, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup lebih bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Sebagai penerapan Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, bila Anda telah gagal dalam menguasai diri dan berdosa, berjanjilah dan mintalah pertolongan pada Roh Kudus, mulai hidup dalam penguasaan diri yang benar. Amin. Biarlah lewat renungan firman Tuhan ini, lewat renungan kita pagi hari ini, kita bisa jadi berkat. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Segala puji dan kami bersyukur ya Tuhan, biar lewat renungan firman-Mu pagi hari ini, kami mau belajar untuk menguasai diri kami, supaya kami tidak jatuh dalam dosa. Dan kami percaya firman-Mu menuntun kami, mengarahkan kami untuk lebih bijak, supaya kami mengerti kehendak-Mu. Apapun yang dialami, masalah setiap jemaat dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan selalu memberi kekuatan, yang menghadapi masalah Tuhan dipenuhi pula. Kami serahkan apapun pergumulan jemaat-Mu, biarlah Roh Kudus sendiri yang memampukan mereka. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik dan Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin.